Pagi itu, Gia sangat senang. Ia memandang mainan plastik berbentuk roket, mainan yang ia pinjam dari sahabatnya Ula. Mainan itu sangat bagus, dan Gia tak sabar untuk bermain dengannya. Gia mengambil mainan itu dan melompat-lompat dengan riang. Wih, wush, wush. Namun tiba-tiba Hari ketiga Gia meminta maaf. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Gia merasa sangat bersalah. Ia tahu Ula sangat menyukai roket mainan itu. Tapi ia juga takut Ula akan marah dan tidak mau menjadi temannya lagi. Ibu Gia masuk ke kamar, melihat wajah Gia yang gelisah. Ada apa sayang? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya. Bu, aku tidak sengaja menjatuhkan roket mainan Ula dan sekarang patah. Aku merasa bersalah, tapi aku takut meminta maaf. Meminta maaf memang tidak mudah, Nak, tapi itu menunjukkan keberanian. Kalau kamu benar-benar menyesal, tunjukkan pada Ula bahwa kamu benar-benar peduli. Tak lama kemudian, ibu memberikan lem dan cat untuk plastik kecil kepada Gia. Coba perbaiki mainan itu dulu ya. Setelah itu, katakan yang sebenarnya pada Ula. Baiklah, aku akan coba perbaiki mainan ini. Dengan membaca panduan dari buku, Gia mencoba memperbaiki roket mainan itu. Hasil akhirnya masih terlihat sedikit berbeda, tapi Gia merasa lebih lega karena telah berusaha. Gia cukup senang dengan hasil kerja kerasnya, walaupun hasilnya sedikit berbeda dari aslinya. Sore itu, Gia memberanikan diri pergi ke rumah Ula. Jantungnya berdetak kencang saat pintu terbuka. Ula membuka pintu, tersenyum melihat Gia, tapi kemudian terkejut melihat roket mainan itu. Ula, aku mau bicara. Aku tidak sengaja menjatuhkan mainanmu dan patah. Aku sudah mencoba memperbaikinya, tapi hasilnya seperti yang kamu lihat ini. Maafkan aku ya, Ula. Awalnya aku sedih, tapi aku senang. Kamu beritahu aku dan mencoba memperbaikinya. Aku tahu kamu tidak sengaja. Terima kasih sudah jujur. Gia tersenyum lega. Mereka berdua tertawa dan bermain bersama. Gia kembali ke rumahnya menjelang maghrib. Lalu menceritakan semuanya kepada ibu di ruang keluarga. Ibu, aku sudah meminta maaf kepada Ula dan dia memaafkanku. Bagus sekali Gia, hari ini kamu belajar sesuatu yang penting.
keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan persahabatan. Malam harinya, di kamar Gia. Gia berdiri di samping tempat tidur, memandangi boneka kecil miliknya sendiri. Ia tersenyum, merasa damai. Pada hari itu, Gia belajar bahwa meminta maaf adalah langkah kecil yang membawa kebaikan besar. Keberanian dan kejujuran membuat persahabatan semakin kuat. Pesan moral dari cerita ini, berani mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya adalah hal yang sangat berharga. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan kepedulian dan mempererat hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Selesai. Cari petualangan Gia. Dan masih banyak lagi.